Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang ini peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, untuk yang di video kali ini kita akan khusus membahas yang terkait dengan sistem akreditasi perguruan tinggi. Nah, dalam Permendikbud ini ada beberapa banyak perubahan ya. Kita bacakan yang pertama, yaitu akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Kemudian reakreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Jadi maksudnya kalau misalkan perguruan tinggi ini sudah siap ya secara borang secara kualitas, maka perguruan tinggi ini bisa mengajukan reakreditasi. Tetapi kalau belum siap, maka dia dapat diperbaharui secara otomatis. Kemudian reakreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kemudian program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebelum adanya Permendikbud ini ya, akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat menghasilkan berbagai status. Nah, seperti yang kita kenal saat ini ya, tidak terakreditasi, kemudian akreditasinya baik sekali atau unggul. Kemudian selanjutnya biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi. Kemudian proses akreditasi dilakukan terhadap masing-masing program studi sehingga permintaan data pada level fakultas atau perguruan tinggi dilakukan berulang. Kemudian apa yang berubah setelah Permen ini? Yang pertama, status akreditasi disederhanakan. Nah, disederhanakannya menjadi apa? Nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian, pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, baik yang dilakukan BAN PT maupun LAM. Jadi ini gratis ya, tidak ada lagi penarikan biaya terhadap perguruan tinggi ataupun prodi. Kemudian akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan bersama pada tingkat pengelola program studi. Nah, ini jadi maksudnya bisa serentak, misalkan prodi kimia, fisika, biologi gitu ya, sudah saatnya melakukan akreditasi, maka bisa dilakukan akreditasi secara bersama. Kemudian status akreditasi disederhanakan. Sebelum Permenpan ini, akreditasi itu dibagi menjadi ini ya, tidak terakreditasi, kemudian terakreditasi baik, yang C itu terakreditasi baik sekali, kemudian yang D itu terakreditasi unggul. Nah, setelah berlakunya Permenpan ini, itu ya, akreditasi itu ya, perguruan tinggi menghasilkan status tidak terakreditasi, kemudian terakreditasi. Jadi untuk yang perguruan tinggi atau PT, baik PTN, PTS, itu memiliki dua status. Ya, bisa tidak terakreditasi atau terakreditasi. Nah, untuk yang program studi itu ya, akan menghasilkan status yang pertama itu tidak terakreditasi. Kemudian yang kedua itu terakreditasi. Kemudian selanjutnya itu terakreditasi unggul. Dan selanjutnya adalah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Nah, jadi tidak ada status terakreditasi baik maupun terakreditasi baik sekali untuk yang program studi. Yang ada hanyalah tidak terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional.
Kemudian status terakreditasi berarti memenuhi SN Dikti. Kemudian status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Sedangkan standar LAM harus melampaui SN Dikti. Nah, program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Kemudian apa dampak positifnya? Standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana. Kemudian selanjutnya instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Nah, jadi itu ya poin pentingnya sekarang tidak ada lagi status akreditasi baik sekali. Yang ada ini untuk yang program studi ya, tidak terakreditasi unggul, terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Nah, mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.